Yang pertama saya bacakan pertanyaan dari Pak Edo Yasmita ini. Pak Edo dulu di wilayah Banten nih, sekarang di PA mana saya nggak hafal, itu wilayah Banten. Pertanyaannya, saya mau tanya, jika terjadi peralihan dari register manual ke elektronik, terjadi perbedaan jumlah, bagaimana cara mencari selisihnya? Jadi sudah diarsipkan, tapi ternyata di kemudian hari ada selisih jumlah perkara karena ada peralihan register manual ke register elektronik. Register itu berlaku kan sejak adanya SIPP. Dan e-register itu ya SIPP itulah namanya, sebenarnya e-register. Kemudian karena kita harus mengakomodir pemahaman para hakim tinggi pengawas daerah, namanya register bentuknya harus seperti buku, maka kita cetakkan berbentuk register. Nah, register tersebut antara manual dengan fisik bagi saya itu tidak mungkin akan berbeda karena register kan berdasarkan nomor. Dan yang kita cetak adalah yang dari SIPP ya. Saya belum menemukan kasus itu tidak sama. Gitu. Dan register itu kita cetak dari register yang ini kan itu. Nah, ini tinggal kita cetak. Saya yakin kalau sumbernya dari SIPP nggak mungkin sama. Yang mungkin berbeda adalah yang dulu ditulis tangan jumlah perkaranya dengan yang ada di SIPP. Kenapa berbeda? Biasanya terjadi kalau perkara tersebut itu gugur di register di SIPP tidak dilanjuti dan tidak lengkap, itu kesalahan kita. Tapi seadanya cetak aja. Seadanya cetak aja. Seadanya cetak saja, itu saya yakin pasti akan sama, tidak akan berbeda. Toh karena SIPP ini merupakan register, orang tidak lagi melihat apa yang kita cetak. Ya, kita kadang-kadang dihebohkan dengan hakim tinggi pengawas. Ya, kita lambat laun, kita pendekatan kepada PTA, apalagi ada panitera sekaliber Pak Agus itu sudah, saya yakin hakim tinggi pengawas bidang sudah tidak akan lagi melihat register fisiknya kayak apa. Dan di Perma sendiri register itu tidak harus dicetak. Yang ada di SIPP ini adalah register. Nah, tapi sebagai backup, register ini kalau sudah putus kita akan kita cetak, kita jilid. Namun itu sebuah pekerjaan yang sia-sia bagi saya. Yang kedua, pertanyaan dari Gan Irfan Yunan di PA Tangerang. Mohon maaf, izin tanya, ya. Tadi disebut bahwa berkas-berkas kan di-scanning, dipindai. Terus berkas selain putusan disimpan kemana, Gantohir? Nah ini, apakah dimusnahkan atau dijual atau gimana Pak? Tadi perlu diperjelas ini. Memang saya pernah jalan-jalan di tukang loak, putusan itu dibuat bungkus bungkus itu ternyata putusan pengadilan. Tapi setelah kita telusur itu bukan dari pengadilan, tapi putusan yang kita kirim ke KUA. Nah, setelah itu kita sampaikan, sekarang putusan tidak lagi dikirim ke KUA, hanya petikan. Sehingga tidak menghindari penyalahgunaan putusan yang kita kirim ke KUA dijadikan bungkus kacang atau bungkus barang-barang luar gitu. Nah, bagaimana selain putusan? Gitu. Kalau di Pengadilan Agama Semarang, kami bekerja sama dengan PT Pura. Kami berikan kepada beliau untuk dimusnahkan, untuk dihancurkan dengan pengawasan kita. Tapi itu tidak ada biaya sama sekali. Jadi dia PT Pura itu apa? Mungkin biar PT Pura itu PT Percetakan Uang Negara. Kalau di
beberapa tempat kalau di Jakarta ya diserahkan kepada PT Perum Peruri atau PT Galatama yang percetakan-percetakan yang bisa melebur mendaur ulang itu dengan kontrak kepada kita. Gitu. Dia perusahaan-perusahaan di setiap daerah itu pasti ada yang tukang menghancurkan itu. Sepanjang dia terikat kontrak dengan kita itu pasti dihancurkan. Pasti dihancurkan dan nanti bisa diawasi oleh kita bagaimana melebur sebuah kertas. Itu kalau di Pengadilan Agama Semarang, kalau di wilayah Jakarta, kalau Pulau Jawa itu kalau PT Pura masih mau ngambil, kalau enggak itu Peruri juga mendaur ulang tersebut. Setidaknya ada sebuah perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk penghapusan atau pemusnahan arsip negara atau dokumen negara. Gitu. Karena setiap daerah pasti ya, mereka menjadi KPUD dan setelah selesai pasti dihancurkan. Itu sebagai agen atau yang kita tunjuk untuk pemusnahan. Tapi kita ada sedikit pembebanan, kadang-kadang biaya angkut, gitu. Tapi biasanya dia mau juga. Tapi waspada dalam hal ini, ada tukang loak yang memancing-mancing mau membeli barang tersebut. Gitu. Itu hati-hati ya. Banyak sekali penawaran-penawaran ketika kita menghapuskan itu tukang loak, tukang rosok, itu mau membeli berkas pengadilan. Gitu. Jangan kasihkan. Dan kalau toh kita menerima itu harus kita setorkan menjadi PNBP negara. Kalau terjadi kontrak seperti itu, lebih baik tidak ada biaya. Sepanjang dia angkutan dan tenaga pengangkutannya mau. Lah kok sayang banget itu harta kita kok kita kasihkan, ya memang nggak masalah. Nggak masalah. Kita jangan mengharapkan sesuatu dari itu.